Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Farid, sakit di. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah persuakan kembali kita di majelis ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah turunkan ketenangan bagi kita dan juga Allah berikan rahmat kepada kita, serta mudah-mudahan Allah tetapkan malaikat senantiasa menaungi kita, dan juga Allah sebut-sebut kita di sisi makhluknya yang di atas langit sana. Dan itu termasuk kemuliaan yang Allah janjikan bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu agama di masjid, dari masjid-masjid Allah, bukan di selain masjidnya. Dan di sini saya menggantikan Al-Ustadz yang berjadwal malam ini karena beliau ada halangan, dan juga salah satu takmir masjid ini beliau lagi ditimpa gangguan kesehatan. Maksudnya beliau lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan beliau dan juga menjadikannya sakit yang menimpa beliau sebagai kafarah dari kafarah dosa-dosanya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendatangi atau menjenguk orang yang sakit, maka beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa, mudah-mudahan itu sebagai pembersih dari dosa-dosamu insya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan kitab kita, yakni Al-Ikhtiyar li Ahammi Sihahil Adhkar, yakni zikir-zikir pilihan yang sahih yang ditulis oleh salah seorang ulama kita, yakni Syekh Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri hafizahullah taala. Dan kemarin telah kita masuk pada awal pembahasan masalah sholat, dan kita telah selesaikan secara ringkas pada pembahasan takbiratul ihram, yakni takbir permulaan dalam sholat, dan itu hukumnya rukun. Maka barang siapa meninggalkan takbiratul ihram, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi batal sholatnya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Kata mu'alif pada bab selanjutnya, beliau menyebutkan as-sahhu du'ail istiftah as-shalah, yakni doa istiftah atau biasa disebut juga dengan doa iftitah. Doa istiftah di dalam sholat. Nah, beliau menuliskan di sini di antara doa-doa yang paling sahihnya, karena kadang di sana kita temukan sebagian kaum muslimin mengucapkan doa iftitah atau doa istiftah itu dengan penggabungan yang kurang pas atau dengan tambahan-tambahan yang di luar dari apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi betapa banyaknya doa yang kita pelajari, ya, dan seberapa pun zikir yang telah kita hafal, namun ketika pendorong dari mengamalkannya nggak muncul, maka itu akan menjadi sia-sia, sebagaimana sering kita katakan, al-ilmu bila amal kasyajarah bila samar. Ilmu tanpa diamalkan sebagaimana pohon yang tidak berbuah, mau ngebe itu, ya, cuma memenuhi sesuatu yang nyaris tiada guna. Maka sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan
mengingat dari apa yang Allah mudahkan dengan dipilihnya kita menjadi pemeluk agama Islam, sebagaimana maklum bahwasanya Islam itu maknanya, salah satu makna dari al-Islam itu adalah berserah diri, pasrah manut, manut bonggoan. Jadi wong Islam itu memang nggak ruwet, nggak angel, mong manut apa karepe Allah. Wis manut wae lah enak, nggih enak pancen. Ketika manut pada Allah. Nah, dan itu salah satu dari kandungan al-Islam. Dan ketika kita akan memasuki masalah sholat, dan ternyata sholat ini adalah perkaranya sangat besar sekali. Sehingga dalam satu hadis dikatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, ditegakkan di atas 5 pondasi. Yakni rukunnya. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Di atas persahadatan, persaksian dengan 2 kalimat syahadat. Bahasanya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak untuk disembah, ya, untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba Allah dan juga utusannya. Itu yang pertama, syahadat kita kenal. Dan yang kedua, syahadati alla ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasulih wa iqamis shalah, dan dengan menunaikan sholat. Nah, sholat ini sebagai pokok pondasi yang kedua di mana Islam seseorang itu dikatakan bisa tegak. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ibarat bangunan tanpa tiang tidak ada apa-apanya, ya roboh. Pondasi begitu kuatnya, ya. Rangka baja atapnya itu yang paling mahal sekalipun, ya. Dengan genteng yang bagus-bagus. Kalau saya pernah lihat di salah satu fakultas UGM waktu bangun itu, wah, gentengnya yang gilap nih, genteng keramik. Nek zaman kulo sik enom biyen keramik iku kur nggih lantai iku kur wong sugih. Nah iki saiki nggih genteng barang. Bahkan WC itu juga keramik sekarang, ya. Sebagus apapun atapnya, sekuat apapun rangkaian dari banyak atap itu, kalau nggak ada tiangnya, maka atap itu tidak akan bisa digunakan sebagai atap. Nah, ini Islam. Demikian pula sholat sebagai tiang agama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, di sana disebutkan dalam beberapa riwayat tentang pokok atau pentingnya daripada sholat ini. Dan hari ini kita sering menjumpai, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari apa yang kita jumpai tersebut, bahwasanya di sana betapa banyak kaum yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Bahkan lek dikatakan musyrik, lek dikatakan enggak terima, ngamuk, ngawur ya aku ki Islam ya. Kok mau kafir-kafir nih? Kok mau musyrik-musyrik nih? Ya. Tapi ternyata dia meninggalkan tiang daripada bangunan Islam ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini perkaranya perkara besar banget. Perkara besar banget. Dan termasuk penghalang dari segala kemungkaran, perbuatan keji, yakni dengan menegakkan sholat. Maka dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu yang mencegah atau menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pun saat ini deteksinya mudah. Kalau kita pada berita-berita sekarang, oke, berita nopo hoax atau di medsos itu berita gambare ABC ning tulisane CDE. Tapi kita deteksinya kan sulit. Tapi berkaitan dengan agama kita, perbuatan kita, deteksinya ini salah satunya dengan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok sih kelakuannya keji? Kok sih banyak kemungkaran yang dia lakukan? Ceken sholatnya. Nah, khususnya apa dari diri kita? Lah, apa sih aku sih seneng maksiat ini kira? Kenapa sih maksiat itu begitu ringan saya laksanakan? Berarti ada kendala di sholat kita. Najan bacaannya api.
najan tumakninai api. Ya. Tapi ketika kemungkaran dan kejian sudah menjadi kebiasaan yang ringan bagi dia, berarti perlu dicek sholatnya benar apa salah. Bisa jadi zahir sholatnya benar, tapi niatnya salah. Bisa jadi pula niatnya benar, cuma tata caranya salah. Nah, ini harus kita cek masing-masing diri kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana betapa pentingnya sholat ini, saya ingin mengingatkan dengan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perkara besar, nih, bukan sepele. Kenapa? Sebelum saya melanjutkan pembahasan adhkarus sholat, saya sengaja menyisipkan ini. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan isnad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan selain mereka berdua, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita terjemahkan, saya ingatkan kembali, Islam itu ternyata gampang. Pasrah nang Allah beres. Ora usah nyalah-nyalah nih, ora usah ngafir-ngafir nih. Biar Rasulullah aja yang menetapkan. Kalau Rasulullah menetapkan kafir, ya kafir, jangan kita, ya. Kalau itu Rasulullah yang menetapkan, ya kafir. Jangan kita menetapkan, oh si fulan kafir, si fulan sesat. Nggak usah. Tapi nek Rasulullah yang menetapkan, ya kita tinggal sami'na wa ata'na. Jadi keliru sekali kalau seseorang mengkufurkan atau mengkafirkan kekafiran, menyesatkan kesesatan yang itu telah dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang tersebut dituduh dengan suka ngafir-ngafir nih, suka nyesat-nyesat nih, salah. Karena yang ngafirkan itu Rasulullah. Kejobo atau kecuali jika Rasulullah nggak ngafirkan, Rasulullah nggak nyesatkan, kita kok nyesat-nyesatkan. Contoh, Rasulullah itu nggak pernah menyesatkan orang yang menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak pernah disesatkan. Ya. Tapi kalau orang menyeru pada Quran dan Sunnah, kemudian dituduh sebagai kelompok sesat, berarti yang nyesatkan ini yang malah melanggar tuntunan Nabi. Ya. Akan tapi kalau Nabi yang memang mengkafirkan, menyesatkan, ya kita pasrah wae sami'na wa ta'ana. Nah, dalam hadis ini beliau menyebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ini pentingnya sholat. Kata beliau, al-ahdu atau perjanjian atau pembeda di antara mereka, yakni orang-orang kafir, ya, bainana wa bainahum, pembeda antara kita kaum muslimin, wa bainahum dengan orang-orang kafir, yaitu as-shalah. Salat itu sebagai titik pembeda, iki kafir apa iki muslim. Jarene Rasulullah. Bukan kita nggak boleh menetapkan, oh iki kafir kan. Tapi ini Rasulullah yang menetapkan. Jadi kita tinggal samina wa ta'na aja. Oh, kata Rasulullah, pembeda antara kita dengan mereka, yakni orang-orang kafir, adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Maka barang siapa meninggalkan sholat, jarene Rasulullah lagi ini, maka dia telah kafir. Kon kok ngafir-ngafir nih mas? Boten, kula namung nyampe nih jarene Rasulullah, katanya Rasulullah. Kita jangan mudah mengkafir-kafirkan, gitu. Tapi ini katanya Rasulullah. Itu salah satu hadis yang pertama. Sedangkan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baina rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah." Ini lebih diperinci lagi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pembeda di antara seorang laki-laki, yakni seorang laki-laki Muslim, dan di antara kekufuran serta kesyirikan, ya, sing beda nih wong Muslim utawa wong kafir utawa wong syirik, wong musyrik,
itu adalah meninggalkan sholat. Nek wong muslim jaminan ngelakoni sholat. Nek wong kafir utawa wong musyrik itu ninggalkan sholat. Deteksinya sangat sederhana. Muslim mas, muslim. Lihat KTP ini mas, monggo pak. Islam, oh iya Islam rek. Punya sertifikat mas, ijazah di sekolah apa? Iya, oh muslim juga. Sholat mas, boten lah. Jerei Rasulullah wow pembedane sholat. Jadi bukan kita yang kafirkan, tapi kita hanya mendengar Rasulullah mengatakan sing ninggalne sholat berarti gitu. Jerene Rasulullah. Enak wong Islam niku enak pokoknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan makna faqad kafar, sungguh orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ya. Di sana dijelaskan oleh banyak ulama dari ulama kaum muslimin, ulama ahlussunnah wal jamaah, as-salafiyah, ya. Dan diantaranya yang dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan tentang makna kafir berkaitan dengan tarkus sholat, dengan meninggalkan sholat. Kafir sing piye to? Bukankah pada pertemuan yang lalu kita pernah membahas kafir nih enggak kafir dengan istilah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang di bawah kekufuran yang besar, yakni kufur asghar. Tapi bagaimana berkaitan dengan hadis-hadis ini, makna kufur dalam hadis-hadis ini? Maka kata beliau hadis ini dibawa kepada makna aslinya. Ya. Makna aslinya. Ya. Jadi di sana kalau ada orang pertama dia menganggap bahwasanya sholat itu bukan rukun Islam. Jadi orang tersebut berkeyakinan bahwasanya nggak sholat ki nggak apa-apa. Ya. Sholat itu bukan rukun Islam. Sholat itu sekedar memang salah satu ajaran Islam, tapi dia bukan pokok ajaran Islam. Senajan wong iku sholat, dia sholat tapi ya, tapi keyakinannya dia menganggap sholat ini bukan sesuatu yang harus dalam Islam, maka hakikatnya dia mengingkari syariat sholat. Nah, mengingkari syariat sholat berarti telah merubah rukun Islam yang 5 tadi. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini kan 5 rukun Islam. Ketika satu rukun Islam dibuang, maka hakikatnya dia telah mengingkari ke-5 rukun Islam yang ada. Ibarati. Ini kalau gambarnya mawon. Kalau ada seorang anak, dia lahir disebabkan perantara bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya. Kemudian dia ngingkari ibune, sama saja dia juga mengingkari bapaknya. Senajan dia cuma ngingkari ibune. Mas, awakmu ki anake Pak Purnomo dengan istri Bu Ruminten umpamane. Si anak ngingkari, duduk aku cuma anaknya Pak Purnomo. Yang ngingkari ibuke. Nah, itu secara hakiki dia sebenarnya ngingkari bapake. Kenapa? Ya bapake kan ra iso nglairne awakmu to, Le. Itu mosok gebres terus lahir awakmu blundus ngono, owek-owek kan enggak. Mesti enek ibuke. Ya ibuke iku mau. Nah, ibuke dingkari hakikatnya dia ngingkari hubungan si bapak dengan si ibu. Berarti yang ngingkari bapake juga hakikatnya. Nah, demikian pula rukun Islam. Ngingkari bab sholat toh, hakikatnya dia mengingkari kelima-limanya. Maka ketika ngingkari kelima-limanya berarti keyakinan dia bukan Islam. Maka senajan dhek sholat ning keyakinan ngono maka faqad kafar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak sholat, tapi dia meyakini sholat itu ajaran agama.
meyakini sholat itu rukun Islam. Tapi dia memang nggak mau sholat. Saya nggak mau sholat. Tapi keyakinanmu gimana? Ya sholat itu rukun Islam. Sholat itu wajib. Kamu sholat? Nggak mau pokoknya saya sholat. Nah, iki hakikate yo kafir sama. Fakot kafar karena tarkus sholat, meninggalkan sholat. Senajan dia meyakini ya bahwasanya sholat ajaran agama, tapi dia memang nggak mau sholat. Nah, itu juga kafir. Yang menjadi perselisihan itu malah seseorang meninggalkan sholat dalam keadaan dia meyakini sholat itu memang rukun dan ajaran agama. Tapi dia meninggalkannya karena salah memahaminya. Nah, ini malah tidak kafir. Tapi salah memahami ya, bukan menyengaja untuk salah. Contoh terapannya, ngeten contohnya. Seseorang dirawat di rumah sakit karena sakit yang lumayan berat. Kemudian dia yakin kalau sholat itu wajib dan harus ditunaikan. Cuma yang dia pahami bahwasanya sholat itu harus berdiri, harus rukuk, ya, harus sujud, harus wudhu sesuai aturannya. Nah, ketika dia di rumah sakit itu dia nggak bisa berdiri, nggak mampu memang. Dia hanya bisa berbaring. Nah, dia tersalah karena kurangnya keilmuannya, dia menyangka nek sholat karo baring kan ra oleh, kan kudu ngadeg. Ya lek ngono aku tak ngenteni waktu aku sehat baru nanti aku sholat. Nah, ini kan tersalah dalam memahami, tapi dia yakin benar dan andai kan tidak salah memahami dia tetap melaksanakan sholat. Nah, kemudian waktu itu dia meninggalkan sholat. Maka takwil atau kekeliruan memahami disebabkan seperti ini, dia tetap muslim karena memang salah faham, ya. Salah faham. Jadi dia ada uzur di sini karena tidak bermaksud untuk meninggalkan sholat. Ya. Maka dia nggak masuk tarkus sholat. Kenapa? Karena dia tidak bermaksud meninggalkan sholat. Karena seseorang itu dihukumi ketika dia akalnya sadar. Termasuk seseorang itu lepas dari hukum ketika dia hilang akal. Contohnya gendeng, pingsan, turu. Nah, ini kan hukum yang menimpa dia itu terangkat, tercabut. Karena memang dia nggak sadar, nggak paham, wong turu nggak paham. Nah, demikian pula kasus yang saya contohkan gambarannya dengan orang yang sakit tadi. Cuman wajib bagi dia untuk belajar. Tapi kalau dia keadaan seperti itu dan nggak mau belajar agama, nanti dia akan masuk meninggalkan sholat dengan sengaja. Jatuhnya juga menjadi kafir. Kok ngafir-ngafir nih toket mau? Boten. Ini yang mengatakan kekafiran meninggalkan sholat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan sebab informasi yang sampai ke kita dengan hadis ini, kita benar-benar harus menjaga diri, jangan pernah mencoba sekali-kali untuk meninggalkan sholat. Dan ada perincian yang lebih luas di sana. Mudah-mudahan Allah suatu saat memberikan kepada pulau panjenengan untuk bisa mengkajinya lebih mendalam, bisa di sini atau di tempat-tempat yang lainnya. Baik. Itu sebagai pengantar sehingga kalau kita tahu benar sholat itu benar-benar perkara sing penting, ketika nanti diajarkan padanya sesuatu yang harus diwujudkan dalam praktek sholat, kita menjadi ringan. Sebagaimana Rasul perintahkan kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholato siro kaya dene sira ndelok nggonku sholat ki piye. Jadi sholat itu bukan tebak kata, bukan kira-kira, tapi bagaimana
Rasulullah mencontohkan kepada kita, sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Rasul. Lah awake dhewe kan ra ndelok, ya ndelok carane, belajar dengan riwayat-riwayat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya yang tadi kita sebutkan di awal. Setelah saya menjelaskan adzkarus shalah, kemarin kita telah sebutkan tentang hukum sutroh. Kemudian juga kita sebutkan bagaimana adab tata cara takbiratul ihram, juga beberapa kesalahan berkaitan dengan takbiratul ihram. Nah, wong lek wis mari takbiratul ihram niku selanjutnya disyariatkan untuk membaca doa iftitah atau doa istiftah. Di sana penulis hafizallahu taala menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fis shalah, ketika beliau bertakbir di dalam salat, sakata hunayyatan qabla ayyaqra'a, beliau berdiam sejenak, ya, meneng dulu, sukut, ya, meneng sebentar sebelum beliau membaca suatu bacaan, yakni surat Al-Fatihah. Fakultu, maka kata sahabat ini tadi, maka aku berkata, aku katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ini salah satu kalimat yang biasa digunakan untuk penguatan atau sumpah atau kesungguhan dalam menyampaikan sesuatu, ya. Jadi Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasulullah, bi abdi anta wa ummi, seakan-akan dia mengatakan demi ibu dan bapakku, atau bisa kita artikan bi abdi anta wa ummi, yakni bapak dan ibuku sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah. Benar-benar Masya Allah kesungguhan sahabat ini, ya. Aro'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah, ini yang paling bagus yang punya kitabnya, ya. Allah Ta'ala alam, insya Allah taknya itu tuh, ya. Sebentar, di Pak Win harokatnya apa Pak Win? Oh, tetap ta ini. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah. Kalau kita maknakan secara umum, kalau bahasa kita, ya, apa sebenarnya yang terjadi dengan diammu itu wahai Rasulullah, gitu, ya. Jadi ketika Rasulullah setelah takbir kemudian beliau diam, sahabat itu mengatakan, apa sebenarnya yang terjadi dengan diammu itu wahai Rasulullah di antara takbir dan qiraah, yakni antara takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah, kok jenengan niku diam sejenak itu ono apa sih ya Rasul? Nek bahasa ini kita, ya. Mataqulu, apa yang sebenarnya engkau katakan atau engkau baca wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, aku membaca di sana, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, ini doa, salah satu doa istiftah. Insyaallah sebagian kita akan pakai doa ini dan nanti disebutkan di sana ada doa istiftah yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, doa ini insya Allah kita sudah sering baca, cuma mulai latihan di angen-angen nih, mulai belajar di angen-angen artinya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, kathah salah kula niku. Jenengan tebehaken kula saking kesalahan niki. Ya Allah, kaya dene adohe etan lan kulon, adoh banget. Butuh kita ketika baca doa iftitah itu munajat benar pada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku
Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya. Jadi jaluk bener kalau ngedoh nih. Nah, tiap hari kita baca, jangan-jangan kita nggak paham apa yang kita baca. Maka sholat itu butuh khusyuk di sana. Salah satu jalan khusyuk memahami makna-makna dari bacaan sholat. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Kemudian Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau mensucikan atau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Benar-benar jauh diresiki. Karena apa? Baju putih ini nek kena kotor siji nu ketok banget. Sangat nampak. Sehingga doa ini benar-benar suatu permohonan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman nggih kula jenengan tiap hari ngucapne ngetokne tenaga nggih ngucapne ning sampai ra paham maknane. Nih, harus dihafalkan maknanya. Kemudian beliau melanjutkan Allahumma asilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barot. Di sana sampun blidru nggih, jangan terbingungkan. Ada beberapa riwayat yang kadang susunannya berbeda. Kalau di hadis yang kita baca ini, ya Allah, sucikanlah atau bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Kalau di sini susunannya dengan salju dan dengan air serta dengan es. Air es. Nah, di sana ada kalimat Allahummaghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barot. Kalau di hadis ini bisalji wal ma'i wal barot. Nah, ini mana-mana boleh diamalkan karena memang ada riwayatnya. Jadi bisa bil ma'i wasalji wal barot, bisa bisalji wal ma'i wal barot. Bisa air dulu, bisa salju dulu. Ini salah satu doa iftitah yang paling sahih. Dia dalam riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, yakni muttafaqun alaih. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ahsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barot, atau bil ma'i wasalji wal barot. Itu salah satu hadis yang paling sahih. Kemudian kita lanjutkan. Pada hadis kedua beliau menyebutkan an Abi Umar, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami suatu waktu salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idz qala rajulun, ketika tiba-tiba seorang laki-laki dia membaca, seorang laki-laki minal kaum, dari suatu kaum niku moro-moro maca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi enak seorang laki-laki di dalam sholat tiba-tiba dia membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah niku muni, ngendikan minal qailu kalimata kadza wa kadza, manil qail, bisa ya. Siapa yang mengucapkan kalimat begini-begini tadi? Berarti Rasulullah nggak pernah ngajari nih, nggih. Bid'ah no, bukan. Nah, nanti kita sebutkan sedikit makna bid'ah. Jadi siapa yang mengucapkan kalimat ini tadi? Qala rajulun, maka seorang laki-laki mengatakan, ya, laki-laki dari kaum tersebut, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah yang mengucapkan kalimat itu tadi. Qala, maka Rasulullah bersabda, ajibtulaha, aku takjub pada kalimat tersebut. Masya Allah. Futihat laha abwabus sama, dibukakan sebab kalimat tersebut pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dibuka hanya disebabkan kalimat itu tadi, Allahu akbar kabira
Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Masyaallah pendek. Tapi pintu langit dibuka. Yang katanya orang barat itu bikin astronot, yang katanya itu ya, karena sampai hari ini buktinya ya kayak erung cetok ya. Naik katanya ingin ke langit, itu pun nyampe bulan saja, itu katanya. Tapi kita kaum muslimin mau ngucap ngene iki lho, ketoke sepele. Maka dadi wong Islam ojo minder, jangan rendah diri. Gengsi, Islam rek gengsi kalah karo wong, enggak, luar biasa ini Islam ya. Jadi dengan sebab kalimat ini dibuka pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika." Niki sahabat niku masyaallah. Dia mengatakan, "Aku enggak pernah ninggalkan bacaan itu tadi semenjak aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut." Jadi sahabatnya kerungu keutamaan yang diajarkan Nabi, iman banget sampai ninggal nih. Dan Ibnu Umar, ini anaknya Umar bin Khattab, ya, setelah mendengar itu dia nggak pernah meninggalkan doa ini sebagai doa iftitah atau istiftah. Ya, ini satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Hadisnya sahih ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian kita tambahkan satu hadis lagi. Kata beliau, wa tsabata an Umar bin Al-Khattab, dan telah sabit, yakni telah ada riwayat yang pasti dari Umar bin Khattab, kana yajharu biha ulail kalimat yaqul. Dahulu Umar bin Al-Khattab itu pernah menjaharkan, mengeraskan doa yang seperti itu tadi. Yaqul, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, ya, tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini salah satu doa istiftah yang pilihan yang ketiga. Jadi Allahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Jadi doa istiftah ini ada beberapa. Lalu kulon jenengan biasa maca Allahumma ba'id baini, ini saatnya kita membaca riwayat yang lain. Kadang-kadang iki, kadang-kadang iki, agar apa yang kita dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita amalkan semuanya. Ya, bisa kita amalkan semuanya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa pilihan dari doa-doa istiftah. Mudah-mudahan dari pentingnya doa ini dan kandungan yang sangat mulia, kita bisa mengamalkannya, dan harus betul-betul ingat bahwasanya sholat ini jangan pernah sekali-kali ditinggalkan tanpa adanya uzur yang syar'i. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki ilmu dan juga kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.